kalau dulu pernah lihat film G30S itu, saya langsung hanya pukul dada, maafin saya Pak. Terus terang aja, saya juga sakit loh. Bukan kalian aja sakit, sakitnya di sini. Nggak ada yang bisa jawab. Mau cerita orang, ya sabar, tapi kan sini nempel sakitnya gitu ya. Di sini juga terganggu terus. Apa yang saya kerjain rasanya nggak bisa tekun. Boleh mau minum obat tidur, asal gue tidur 3 hari gitu. Di luar negeri saya gitu, ambil obat tidur 3 hari nggak mau tahu gitu. Mengucap terima kasih, saya tidak bunuh diri. Gara-gara saya diundang di Global TV. Waktu di Global TV itu, seizin Tuhan, anak-anak PKI bersaksi terus. Kalian berdua bersaksi kan? Sama Ilham. Terus saya lihat, aduh kasihan banget hidup mereka. Saya memang ayah saya dibunuh, tapi saya nggak sampai kayak mereka ngumpet-ngumpet. Aduh sampai begitu giliran kita anak pahlawan Revolusi maju, gabung sama anak-anak Svetlana yang lain-lain. Saya peluk mereka, saya bilang maafin saya juga nggak tahu kamu orang lebih sakit dari saya. Kita coba berdamai gandengan tangan. Sebenarnya saya hanya mau bersaksi. Tidak mau lagi sebenarnya bersaksi mengenai apa yang pernah terjadi 1 Oktober 65, karena buat saya itu sudah selesai. Saya sudah berdamai. Siapapun yang bunuh, setiap manusia itu kan ada kelemahannya ya. Saya juga ada kelemahan, jadi saya belajar untuk menyampaikan, mari berdamai. Pagi mencekam di kediaman DI Panjaitan. Ditulis oleh Martin Sitompul. Jam-jam genting setelah peristiwa gestok di rumah salah satu perwira tinggi yang diculik, pasukan G30S sempat dikira garong. Kebayoran, 1 Oktober 1965. Deru suara panser memecah keheningan dini hari. Letnan Kolonel Herman Saren Sudiro bersama 6 anak buahnya memacu kendaraan lapis baja jenis Saracen. Berdasarkan keterangan dari perwira kavaleri bernama Letnan Kolonel Triharjo, telah terjadi keributan di Jalan Hasanuddin 53. Lokasi itu tidak lain merupakan kediaman Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Asisten 4 Logistik Menteri Panglima Angkatan Darat. Triharjo dari SWAT meminta panser dengan alasan untuk mengusir garong dari rumah DI Panjaitan. Kata Herman dalam autobiografinya, Ancemun gula pasir, Buddha angon jadi opsir. Ada 2 panser Saracen yang memang diparkir di rumah Herman. Perintah agar panser itu berada di rumah Herman berasal dari Brigadir Jenderal Muskita, Wakil Asisten 2 Menpangat. Saat itu Herman menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Antar Angkatan dan Kesiapsiagaan SWAT 2. Dia bertanggung jawab atas pengawasan dan patroli markas besar Angkatan Darat. Berangkat dari kediamannya di Jalan Daksa, Herman tiba di tujuan menjelang fajar menyingsing. Setibanya di rumah Panjaitan, panser berhenti. Herman meloncat turun sambil mendekap senjata G3 Getme dalam kondisi siap menyala. Pintu gerbang halaman masih terkunci, tetapi kaca-kaca jendela pecah berantakan. Suasana rumah terlihat ganjil dan mengundang rasa curiga. Dalam buku Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam disebutkan, Herman Saren langsung masuk dan menemui istri Panjaitan, Marieke Panjaitan, di lantai atas. Namun Marieke masih dalam kondisi terpukul dan trauma melihat tentara berseragam. Nyonya Panjaitan pun mengusir Herman Saren dari rumahnya.
Menurut anak-anak Panjaitan, suasana rumah mereka benar-benar sangat mencekam. Genangan darah, bercak-bercak, dan lubang peluru tampak di mana-mana. Perabotan rumah berantakan dan serpihan lampu berserakan. Demikian pula lukisan berlubang-lubang terkena tembakan. Ketika berada di pintu halaman, Herman berpapasan dengan Brigadir Jenderal Yunus Samosir, wakil asisten 1 Menpangan. Samosir yang merupakan sahabat Panjaitan itu tidak menyangka Herman Saren yang datang. Mereka saling menyapa. Dari keterangan yang diperoleh dari keluarga Panjaitan, Herman memperoleh informasi bahwa Panjaitan diculik oleh pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa. Persisnya, seperti disebut Aco Manafe dalam Teperpu, mengungkap pengkhianatan PKI pada tahun 1965 dan proses hukum bagi para pelakunya. Pasukan yang bertugas menculik Panjaitan sebanyak 1 peleton, pimpinan Sersan II Soekarjo dari Batalion 454 Bandeng Riders Diponegoro. Pasukan ini terdiri dari 1 regu Batalion 454, 1 regu Brigade Infanteri Jaya Sakti, dan sekelompok sukarelawan pemuda rakyat. Keadaan kacau yang ditimbulkan pasukan itu memaksa Catherine, putri sulung Panjaitan, berupaya mencari pertolongan. Mulanya dia menuju rumah Jenderal Abdul Haris Nasution di Jalan Teuku Umar 43. Setiba di sana, rumah Pak Nas tampak ramai. Orang-orang sekitar mengatakan Jenderal Nasution diculik. Catherine kemudian bergegas ke rumah bapak tuanya, abang dari DI Panjaitan, Samuel Panjaitan, dan memberitahukan apa yang telah terjadi. Ketika hari sudah terang, banyak orang berdatangan ke rumah Panjaitan. Beberapa di antara yang datang adalah pejabat dan perwira TNI. Anak-anak Panjaitan masih menangis dan kebingungan. Saya sudah siuman dan menangis ketika Catherine datang, tetapi pingsan lagi. Masa adik Catherine juga pingsan. Tutur mari ke dalam DI Panjaitan, gugur dalam seragam kebesaran. Setelah mengamati keadaan di rumah Panjaitan, Herman Saren kembali ke pansernya. Herman sedianya hendak melapor kepada atasannya, Asisten 2 Operasi Menpangat, Mayor Jenderal Jamin Ginting. Namun Ginting belum pulang dari Medan dalam rangka menyertai kunjungan Wakil Perdana Menteri I Subandrio. Maka satu-satunya tujuan Herman untuk melapor ialah Wakil Ginting, Brigadir Jenderal Muskita. Panser Saracen itu pun melaju ke kediaman Muskita di Jalan Mangun Sarkoro. Kelak, kata Herman, pada waktu penumpasan gerakan 30 September 1965, panser yang ada di rumah saya gunakan untuk menggebuk orang-orang PKI. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura takar lambe sundel.